Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Menteri Keuangan dan juga Pak Menpan RB. Rekan-rekan sekalian, kami langsung saja sudah mengetahui bahwa telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2024 yang terbit bertanggal 13 Maret 2024. Pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan tunjangan hari raya gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian, sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelajaran aparatur negara. Kita tahu bahwa untuk mengimbangi daya beli masyarakat adanya dinamika inflasi, saya nggak mengatakan naik ya, nggak terkendali cukup baik. Kemudian pemberian tunjangan ini ada yang bersumber dari APBN dan juga untuk daerah dari APBD. Pemerintah daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dari APBD tahun anggaran 2024 kepada aparatur negara yang bekerja pada instansi daerah, dan besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, tapi tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskalnya, ditandai dengan PAD-nya yang besar ya, seperti di Banten, Jakarta. Tapi ada juga yang sedang, PAD sama transfer pusatnya itu hampir imbang-imbang seperti Sumatera Utara. Ada juga yang lemah. Lemah itu artinya ngandelin transfer pusat saja. PAD-nya 5%, 6%. Banyak Indonesia bagian timur seperti itu. Demikian juga kabupaten kota. Terutama yang pemekaran-pemekaran banyak tergantung dari transfer pusat dari DAU, DBH. Kemudian dari data yang ada di Kemendagri, total belanja APBD provinsi kabupaten kota itu adalah seluruh Indonesia totalnya adalah 1.210,62 triliun ya. Dan kalau mungkin bisa ditampilkan, tampilkan ya. Kemudian total belanja pegawai pada APBD provinsi dan kabupaten kota itu lebih kurang 445 triliun. Jadi hampir sepertiganya itulah untuk gaji pegawai, 36,81%. Nah, ada lagi namanya belanja tambahan penghasilan pegawai. Kalau di pusat namanya Tunkin, di daerah namanya TPP, tambahan penghasilan pegawai. Juga dibebankan kepada APBD. Totalnya lah 96,4 triliun atau 7,96%. Nah, kemudian untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang sumbernya dari APBD diperuntukkan satu kepada PNS dan calon PNS yang bekerja pada instansi daerah. Calon PNS ini maksudnya dia sudah diterima tapi masih menunggu proses untuk menjadi keluar SK PNS-nya. Ada lebih kurang waktunya setahun. Ya, mereka dinamakan namanya nomenklatur calon PNS. Nah, ini juga penerima. Kemudian P3K yang bekerja pada instansi daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, kemudian pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan badan layanan umum daerah, dan juga pegawai non pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLU daerah. Kemudian apa saja komponennya? Ini masing-masing ada yang berbeda-beda. Nah, untuk PNS dan P3K, gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan yang TPP tadi paling banyak sebesar diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan
Sekali lagi memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Juga disesuaikan dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, kelas jabatan. Kemudian untuk guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 bulan. Ini PNS P3K. Kemudian calon PNS menerima 80% dari gaji pokok PNS. Tambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal. Juga ketentuan peraturan yang berlaku, pangkat jabatan, peringkat jabatan, kelas jabatan. Kemudian untuk gubernur dan wakil gubernur, ini perasaan ada slide-nya sini. Ya nggak apa-apa. Kemudian untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota yang diberikan gaji pokok dan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang ya, yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian untuk pimpinan dan anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Ini diatur juga dalam perda masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 bersumber dari anggaran pendapatan ini diatur sekali lagi dengan peraturan kepala daerah. Ini nanti konsekuensinya. Oleh karena itu saya mengimbau kepada rekan-rekan dan saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, ada beberapa hal. Yang pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan peraturan kepala daerah. Jadi cukup dengan perkada, tidak harus perda, yang mengatur teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2004, serta memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan tanpa melalui proses fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur, termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati tanpa melalui prosedur Menteri Dalam Negeri. Jadi langsung, kalau enggak lambat lagi nanti. Kedua, melakukan pembayaran tunjangan hari raya paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayar pada bulan Maret tahun 2004. Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya dengan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2004 sebagai penentu kepastian komponen pembayaran THR dan bukan sebagai dasar penghitungan pembayaran. Ini mungkin agak ribet-ribet dikit nih, tapi nanti kita akan follow up nantinya. Saya sudah minta Sekjen, Dirjen Keuangan Daerah, nanti ada spesifik Zoom meeting dengan para sekda dan kepala BKAD, Badan Keuangan Aset Daerah. Kemudian melakukan pembayaran gaji ke-13 paling cepat pada bulan Juni tahun 2004. Dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, ini sama seperti Ibu Menteri Keuangan tadi, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2004 dengan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2004 sebagai penentu kepastian komponen pembayaran tunjangan hari raya dan bukan sebagai dasar penghitungan pembayaran. Kemudian bagi daerah yang belum menyediakan alokasi anggaran atau alokasi anggaran tidak cukup tersedia untuk tunjangan hari raya dan gaji 13 dalam APBD 2004, maka Pemda segera menyediakan anggaran THR gaji 13 dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan APBD 2004 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD 2024 yang bersumber
Jadi perubahan, ya. Pergeseran anggaran mendahului perubahan yang bersumber dari sebagian alokasi belanja tidak terduga, kemudian penjaluan ulang kegiatan atau subkegiatan, atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan perubahan perkada tentang penjabaran APBD 2024. Baru setelah itu dilaporkan kepada DPRD, pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda yang mengatur perubahan APBD 2004. Atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, prinsipnya adalah bisa melakukan pergeseran anggaran, tapi tanpa, sekali lagi, cukup dengan perkada, dan nanti memberitahukan kepada pimpinan DPRD, dan pimpinan DPRD nanti akan, saya kira nanti Zoom meetingnya juga kita ajak pimpinan DPRD nanti untuk kemudian ditetapkan dalam perda perubahan APBD 2024. Banyak sebetulnya yang bisa kami pernah menyusuri, mohon maaf rekan-rekan kepala daerah, ya, banyak hal sebetulnya bisa diefisiensikan, perjalanan dinas, kemudian penguatan-penguatan yang macam-macam yang sebetulnya nggak perlu, ya. Nah, ini dapat digeser dari untuk kepentingan ini, lagi untuk kepentingan karyawan sendiri, ASN. Kemudian untuk gubernur, PJ gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah sesuai undang-undang tentang pemerintahan daerah bertanggung jawab juga untuk melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan ini untuk pemerintahan kabupaten kota. Jadi rapatkan juga. Sekali lagi nanti kita akan rapatkan tingkat sekda dengan sekjen, tenisnya, dan ada dirjen keuangan daerah di sini. Akan rapat, jadi nanti akan terbuka tanya jawab dengan teman-teman di daerah. Nanti tolong juga Pak Maurits, pimpinan DPRD-nya kita undang supaya nanti perdanya nggak tarik menarik, ya. Dan kemudian setelah itu kita minta nanti para gubernur melakukan rapat dengan bupati wali kota yang ada di daerah masing-masing sehingga menjadi lebih jelas. Saya kira itu Ibu Menteri Keuangan. Kami akan mengawal tidak lanjut dari kebijakan pemerintah ini